sufi dalam membentuk generasi milenial menuju Giti-Gito. Apa itu Giti-Gito? Bagaimana para sufi berperan? Kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita. Tidak panjang-panjang waktu, saya akan berikan waktu dan tempat kepada narasumber kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Shalom. Namo Buddhaya. Wati Tongtian. Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita panjatkan. Karena kita masih diberi waktu atau kesempatan untuk menyempurnakan iman kita menuju insan kamil yang arif dan bijaksana. Bapak Ibu pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini tema yang kita angkat adalah peran tarekat sufi dalam membentuk generasi milenial menuju Giti-Gito. Giti adalah sugih hati, kaya hati. Gito sugih arto, orang yang kaya harta. Giti-Gito, kita singkat Giti-Gito biar lebih simpel dalam pengucapan, karena akan sering kita ucapkan di kesempatan ini nanti, adalah impian semua orang, dambaan setiap insan. Seandainya ada yang tidak mendambakan itu, perlu dipertanyakan kewarasannya. Maka saya yakin semua manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, ya pasti ingin Giti-Gito, ingin sugih hati, sugih arto. Hendaknya kalimat Giti-Gito ini tidak dibalik menjadi Gito-Giti, karena kurang tepat. Di tarekat sufi harus Giti dulu sebelum Gito. Baiklah, mari kita kaji dari materi yang ditawarkan satu persatu kata. Mari kita artikan, kita maknai. Di antaranya adalah apa itu tarekat, peran tarekat sufi. Apa itu tarekat? Apa itu sufi? Tarekat adalah satu lembaga kerohanian Islam yang bidangnya khusus, bidang kerohanian. Maksud dari tarekat diadakan adalah bimbingan khusus para pelajar muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah hingga wusul ke hadiratnya, yang mana bagi orang awam untuk mempelajari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas yang tebalnya seperti itu, belajar sendiri pun sangat sulit dilakukan. Maka menjadi penting untuk berguru tarekat.
dengan maksud agar penguasaannya terhadap firman-firman Tuhan yang ada di Al-Quran 30 juz 114 surat itu, ditambah mempelajari hadis-hadis Nabi yang 12 kitab besar hadis, itu bisa terangkum dengan singkat dan bisa dipahami lebih cepat daripada belajar sendiri. Tarekat adalah jalan cepat menuju sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tarekat adalah cara terbaik untuk meraih derajat ihsan di sisi Allah. Derajat ihsan adalah derajat kemuliaan yang diduduki oleh hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua definisi tarekat. Bisa diartikan jalan cepat menuju sampai, thariqatul wusul ilallah, atau thariqatut taraqi ila darajatil ihsan indallah. Artinya cara terbaik meraih derajat mulia di sisi Allah. Yang kemudian pasti bernisbat kepada salah seorang syekh, salah seorang guru besar yang sudah sangat terkenal. Di antaranya adalah tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tarekat Asyadili, tarekat Ibnu Arabi, tarekat Ghazali, tarekat Naqsyabandi, dan lain-lainnya, yang mana mereka semua adalah pewaris sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tarekat muncul setelah 300-an tahun sepeninggal Nabi, di mana setelah 300-an tahun itu penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan ajaran Islam banyak ditemukan. Kekeliruan-kekeliruan pemahaman terhadap nas Al-Quran dan hadis banyak ditemukan. Maka yang sebelumnya para sufi itu sembunyi, merasa terpaksa untuk muncul dan memimpin sekelompok orang atau jamaah untuk menunjukkan kebenaran dan keaslian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum tahun 300 Hijriah memang tidak ditemukan secara formal, secara kelembagaan, sebuah tarekat. Nah, sufi adalah orang yang sudah selesai terhadap dirinya. Orang yang sudah wusul, sudah sampai dalam menempuh perjalanan rohaninya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seorang sufi tidaklah menginginkan apa-apa dalam hidupnya kecuali mengabdikan diri dalam arti sesungguhnya kepada Nabi dan menghambakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang sufi, ia bisa seorang yang kaya raya, bisa sebaliknya miskin papa, bisa juga disebut kaya enggak, disebut miskin enggak.
Karena yang dimaksud kesufian adalah kejiwaan, bukan sisi keragaan. Maka sufi moderat, ia masih beraktivitas seperti umumnya manusia yang ngantornya berdasi, yang sibuk ngurusi keagamaan menjadi kiai, yang sibuk berpolitik, ia menjadi politisi, dan apapun profesinya, memang seorang sufi tidak menjadi penghalang untuk menjadi apapun dari sisi kemanusiaannya. Bahkan ada sufi yang tidak dikenal oleh manusia, tapi terkenal di langit. Di zaman Nabi, seorang sahabat yang terkenal kesufiannya adalah sahabat siapa? Yang dari Yaman itu, sahabat Al-Qarni, sahabat Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni adalah sosok sufi di zaman sahabat. Namun Wais Al-Qarni bukan termasuk sahabat karena belum pernah berjumpa Nabi. Ia hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Sebagian ada yang menggabungkan Wais Al-Qarni itu termasuk generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in. Ada yang berpendapat beliau adalah generasi sahabat, walaupun secara zahir belum pernah bertemu Nabi, tapi secara batin, secara ruhani sudah sangat sering bertemu dan berjumpa Nabi. Peran tarekat sufi dalam membentuk generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir tahun 80-an hingga 2000 berapa? 2016 kalau tidak salah. Bisa dicek itu. Setelah generasi milenial, generasi Z. Sebelum generasi milenial disebut generasi X. Sebelum generasi X disebut generasi Y. Kita pilih generasi milenial karena hingga sekarang yang disebut generasi milenial itu kira-kira usianya 20 hingga 24, 29. Ya, 24, 29. Di mana di usia itu masih kuat-kuatnya. Fisik, psikis, semuanya masih kuat dan siap bertarung melawan dunia dan selalu ingin menaklukkan dunia. Peran tarekat sufi ya dalam membentuk generasi milenial menuju kita menuju Sugiati Sugiarto. Dalam konsep tasawuf, seseorang hendaknya lebih mengutamakan dalam diri daripada luar diri. Seseorang hendaknya lebih mengutamakan batiniah daripada lahiriah. Bukan daripada ya, dari. Hendaknya lebih mengutamakan jiwanya dari raganya. Itu
keyakinan yang diyakini oleh para sufi. Harus lebih mengutamakan ruhani dari jasmaninya, di mana menuju hasil yang seimbang antara keduanya. Tapi langkah awal menuju kiti-kito hendaknya lebih mengutamakan kitinya daripada kitonya, sugih hatinya daripada sugih artonya. Itu konsep yang dijalani oleh tokoh-tokoh sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dan lain sebagainya. Demikian itu karena yang lebih dulu ada atau yang lebih dulu diciptakan oleh Allah adalah roh kita. Bahkan jauh sebelum langit bumi diciptakan, roh langit bumi seisinya telah diciptakan. Begitu pula dengan roh kita. Sebelum kita jasmani diciptakan, roh kita telah diciptakan sejak zaman azali. Sejak zaman di mana Allah belum menciptakan ciptaan. Lantas melalui kedua orang tua kita diproses oleh Allah. Roh kita dibungkus dengan jasad kita. Yang kemudian kita disebut insan, manusia. Man artinya orang, nusia artinya yang dilupakan. Manusia adalah orang yang dilupakan dari kejadian asalnya, dari fitrahnya, dari asal-usul yang sejatinya, dan seterusnya. Karena itu, maka seseorang yang sudah akil baligh, yang sudah sempurna akalnya, yang sudah sampai pada batasan keharusan menjalankan kewajiban agama. Dalam Islam, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah sampai pada akil baligh, ia harus menjalankan perintah-perintah Allah yang diwajibkan atasnya. Kemudian harus mengembalikan segala sesuatunya kepada asalnya. Harus menerapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semua adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kita kepada Allah pastilah kembali. Nah, dalam menempuh perjalanan kembali menuju sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang haruslah punya guru yang dalam tarekat itu disebut mursyid, guru pembimbing ruhani menuju sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menuju ke sana, seorang murid dituntut nurut manut dengan meyakini bahwa gurunya adalah benar-benar pewaris sejati Nabi yang siap membimbing, menunjukkan jalan kebenaran, serta mengantarkannya atau menemaninya berjalan menuju lebih dekat lagi dengan Allah hingga sampai ke hadiratnya. Nah, siapapun yang berjalan menuju Allah, dia disebut salik. Di perjalanan menuju Allah,
harus diketahui ada lima pembegal jalan. Ada 5 yang menghentikan perjalanan seorang menuju Allah. Yang pertama adalah hawa. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, setan. Yang keempat, dunia. Dan yang kelima, kemakhlukan. Pembegal-pembegal yang 5 tadi itu harus dihadapi dan ditaklukkan. Hawa nafsu adalah pengaruh negatif dari dalam diri seseorang. Itu harus ditaklukkan dengan khotir awal. Ialah suara tanpa rupa yang pertama. Kalau diartikan Jawa, khotir awal itu kumrenteke ati kang pertama. Kumrenteke ati kang kawitan. Pasti itu dari Allah dan benar adanya. Kita harus mengamati kerentek hati yang pertama kali muncul. Melalui itulah hawa yang menghalangi perjalanan kita bisa kita taklukkan atau bisa kita kalahkan. Yang kedua yang menghalangi perjalanan kita menuju wusul adalah nafsu. Nafsu adalah rasa ingin yang tidak diingini Allah. Alias keinginan manusiawi kita. Keinginan kita. Kalau keinginan kita yang selaras sejalan dengan keinginan Allah, itu bukan nafsu. Definisi nafsu itu hasrat, kemauan, atau keinginan yang berseberangan dengan hasrat Allah, kemauan Allah, keinginan Allah. Nah, untuk membedakan ini sulit. Bagi pemula sulit. Maka dia harus berguru, itu sudah selayaknya. Karena dalam awal-awal perjalanan rohani, seorang murid sulit membedakan keinginan yang ada pada dirinya itu apakah selaras dengan keinginan Allah, apa tidak, itu belum tahu. Kemudian setan. 5 musuh utama kita ini harus dikenali, kemudian harus dikalahkan. Setan, kita tidak bisa mengalahkan setan dengan kekuatan kita. Kita kalah jauh. Kalahnya setan itu dengan isti'adah billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Zat yang menciptakan dan yang membentuk setan. Di mana seperti anjing herder atau binatang peliharaan yang buas. Ia hanya tunduk kepada tuannya yang memberi makan. Nah, ketika kita berhadapan dengan anjing herder, jika kita melawan, tentu kita kalah karena dia sudah terlatih dalam menyerang dan menyergap. Tapi ketika kita berlindung kepada tuannya, maka selamatlah kita dan si anjing herder itu dengan mudah ditundukkan oleh sang tuannya. Gambarannya seperti itu, maka jangan coba-coba melawan setan. Setan sudah jauh lebih berpengalaman
dalam hal mengalahkan orang lain. Kalau kita sedikit sekali pengalaman atau belum ada sama sekali pengalaman kita. Nah, kalau manusia tidak ada perintah untuk mengalahkan orang lain. Yang ada pada manusia adalah kalahkan dirimu sendiri. Dan jangan pernah mengalahkan orang lain. Kecuali bilhaq. Kecuali dengan kebenaran. Atau dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi ketika berperang. Musuh utama yang keempat kita adalah dunia. Dan kita diperintahkan untuk mengalahkan dan menundukkan musuh utama kita yang keempat itu dengan zuhud, ialah dengan meninggalkannya sebelum meninggal dunia. Barang siapa yang bisa meninggalkan dunia sebelum meninggalnya, selamatlah ia dari bahaya dunia seisinya. Tinggalkan dunia sebelum engkau meninggal dunia. Tentu yang dimaksud adalah meninggalkan dunia itu di dalam hati kita. Karena luar diri kita, jasmani kita ini pun bagian dari dunia yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita meninggalkan dunia itu hati kita, rasa kita. Kemudian yang terakhir, musuh utama kita yang kelima adalah makhluk. Ialah lahiriah kita, badan jasmani kita, tubuh kita yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba. Nah, ini untuk mengalahkan musuh utama yang kelima ini tidak ada cara lain selain khalwat atau uzlah. Bahasa Jawanya topo. Jika kita tidak mau bertapa, selamanya kita akan kalah dengan musuh kita yang kelima, yaitu makhluk. Ya, kekitaan kita yang makhluk, yaitu tubuh atau badan jasmani kita ini. Nah, 5 musuh utama tadi itulah yang harus dikalahkan di perjalanan wusul menuju Allah. Jika 5 musuh utama itu belum dikalahkan, maka kita belum kiti, belum suke hati. Di mana sekali lagi dalam keyakinan para syekh sufi, para tarekat sufi, melarang murid-muridnya untuk bergitoria, bersugih harta, karena dipastikan kalah. Orang yang belum sugih hati, keburu sugih harta, pasti ia kalah dengan harta benda amanat Allah itu. Dan berakhir bahaya atau berakhir mengalami kehidupan yang tidak diharapkan. Contoh terbesar dari Al-Quran adalah kehidupan Qarun. Dulunya umat Musa. Namun karena imannya belum kuat, kemudian tergoda oleh dunia, jadilah ia orang kaya, yang semakin kaya, kemudian meninggalkan keimanannya. Nah, Qarun adalah sosok orang kita yang tidak giti. Wong kang sugih arta tapi melarat hati.
Ya jadinya ia mati dijepit oleh harta benda, kekayaan yang dibanggakannya. Contoh kita orang yang sugih hati, sugih harta, di antara para nabi yang paling jelas adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud yang mewarisi tidak hanya kerajaan ayahnya, namun juga mewarisi ilmu dan kenabian serta kerasulan ayahnya, juga mendapat anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala berupa diberi kekuasaan kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelum dan sesudahnya. Di zaman Sulaiman menjadi nabi, dunia ini berada dalam kekuasaannya, berada dalam genggamannya. Kemana-mana bisa terbang diantarkan angin. Karena semua makhluk ditundukkan oleh Allah untuk membantu atau mengabdi kepada Nabi Sulaiman saat itu. Nah, yang harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin kaya harta yang selamat dan berkah, ia harus lebih mengutamakan sugih hati. Sugih hati itu pasti sugih ilmu, sugih iman, sugih takwa, sugih sabar, syukur, sugih pasrah, sugih akhlakul karimah, ausaful mahmudah, sifat-sifat terpuji, dan karakter-karakter mulia. Untuk lebih luas dan lebih dalam, lebih baik tema ini kita diskusikan lagi melalui sesi tanya jawab. Karena sungguh sangat dalam dan luas yang dimaksud dengan kiti-kito itu. Demikian mungkin untuk sementara Mbak Nana bisa dikembangkan di sesi tanggapan oleh para tokoh dan diskusi dua arah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi ini kondisi flu, suara menjadi ada dengung-dengung, ada sengau-sengau. Saya Baik, rasa itu dulu, nanti bisa dikembangkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Nizam atas paparan yang sudah diberikan, dan mohon maaf ini Gus Nizam dengan kondisi yang sakit masih tetap konsisten dalam memberikan waktunya berkontribusi untuk melanggengkan acara kita Zoom EMP yang dilaksanakan setiap malam. Insya Allah, amin. Sangat luar biasa sekali pemaparan yang sudah disampaikan. Peran sufi yang mana kenapa harus disampaikan kepada generasi milenial, karena memang dari generasi milenial adalah punjer dari generasi. Kalau kita lihat dari usianya yang sangat produktif, yang sangat rentan dengan teknologi, inovatif, kreatif, dan pasti para generasi yang sangat modern. Dan ini juga diikuti dengan efek samping tentunya yang mana juga sangat rentan dengan dampak-dampak
Oleh karena itu, para sufi tergerak untuk mengantisipasi atau memproteksi generasi muda kita agar supaya tidak sampai menjadi suatu generasi yang terjangkit hal-hal yang buruk yang bisa mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara tercinta kita, Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita pada fase penanggap dari tokoh agama yang sudah hadir di sini. Waktu yang pertama akan saya berikan kepada tokoh penanggap dari penanggap Hindu, Bapak Ketut Kodra. Selamat malam Pak Ketut. Selamat malam, Mbak Nana. Baik, Pak Ketut. Kabar Pak? Iya, Kelihatan Pak sangat Kiai Misam. Wah, luar biasa, Pak Kiai. Materi yang sangat berat ini. Tarekat tadi adalah lembaga kerohanian, bidang kerohanian Islam. Dan sufi, orang yang sudah selesai pada dirinya. Sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Hidupnya tentu ditujukan kepada Tuhan. Hiti kaya hati atau sugih hati. Kita kaya harta, sugih harta. Luar biasa. Nah, dari kami dari agama Hindu, karena Pak Prof. Nyoman berada di Bali, Pak sedang perjalanan juga bertitra-yatra, ya nanti kami akan menyampaikan sedikit. Dari perspektif Hindu, ini memang sangat sama, ya, sangat sama. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Dari ajaran Catur Asrama. Catur Asrama itu adalah dalam tingkatan hidup. Yang pertama adalah Brahmacari. Brahmacari itu adalah masa menuntut ilmu. Yang kedua adalah masa Grihasta. Masa Grihasta ini masa berumah tangga. Yang ketiga adalah masa Wanaprastha. Kalau zaman dulu yang disebut dengan Wanaprastha itu setelah dia selesai dengan anak-anaknya, dia akan mengasingkan diri ke hutan. Zaman dulu, Pak. Nah, kalau sekarang kelihatannya ngomong cucu gitu sekarang. Nah, setelah tingkatan Wanaprastha ini, dia menjadi tingkatan biksuka atau sannyasin. Nah, disinilah peran sufi yang Pak Haji sebutkan tadi itu di sini. Seorang biksuka itu sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Dia tidak memiliki apa. Justru anaknya sendiri, cucunya sendiri itu adalah dianggap sama dengan anak orang lain dan anak cucunya. Dia sudah tidak menginginkan apa-apa. Hidupnya adalah untuk ke Tuhan. Diabdikan untuk Tuhan. Nah, itu dominan atau sama sekali sama dengan apa yang Pak Kiai Haji sebutkan di sufi tadi. Yang kedua ada Catur Purusa Arta. Catur Purusa Arta ini adalah yang pertama itu Dharma, adalah kebenaran, Arta itu kekayaan, Kama adalah nafsu, yang keempat adalah moksa. Kami di Hindu diajarkan adalah moksatam jagatita yaca iti dharma. Dan tujuan ini adalah mencapai kebahagiaan di dunia. Moksa ini adalah mencapai mursatam jagatita yaca iti dharma, itu artinya mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi itu. Jadi kalau sudah mencapai ciri-ciri, jadi ciri-ciri orang yang akan mau bisa moksa itu adalah orang-orang yang sudah selesai pada dirinya sendiri. Jadi sudah selesai pada dirinya sendiri. Kalau kami ambilkan contoh saja, misalnya seorang yang akan bisa mencapai moksa, dia tidak bisa membedakan satu bongkah batu dengan satu bongkah emas. Kalau dia dikasih satu bongkah batu atau dia dikasih satu bongkah emas, perasaannya menerima sama. Dan anak orang lain dan anaknya juga diperlakukan sama. Itu dari Catur Purusa Arta. Ada lagi yang lain adalah Catur
warna. Nah, di sini yang disebut catur warna itu adalah jalan. Catur marga, bukan catur warna. Catur marga adalah jalan. Yang pertama adalah bakti marga. Kedua karma marga. Yang ketiga jenana marga dan raja marga. Pertama adalah bakti marga adalah jalan pengabdian. Karma marga jalan untuk kerja. Dan jana marga adalah ilmu pengetahuan. Dan raja marga adalah kayak meditasi. Nah, seorang jana marga menjadilah dia jenani. Dan seorang raja marga menjadi yogi. Nah, Bapak Kiai, jenanin atau para yogi di sini juga persis sama dengan Sofi. Seorang yogi dia sudah pada hakikatnya dia sudah tidak memerlukan sarana apa-apapun untuk mencapai Tuhan dan dia bisa menghubungkan dirinya dengan Tuhan melalui yoga, ya, melalui yoga. Nah, ini sedikit dari Ibu tanggapan dan apa yang disebut Pak Kiai tadi disebutkan bahwa ada musuh kita di Hindu ada yang disebut dengan sadripu. Jadi 6 musuh yang kita harus tak tundukkan. Yang pertama adalah kama, nafsu itu sendiri. Yang kedua adalah loba, kerakusan. Yang ketiga keroda, marah. Itu harus kita netralisir. Yang selanjutnya mada, mabuk. Yang kelima adalah moha atau bingung. Terus yang keenam adalah hiriati atau matsaryo. Nah, itulah seharusnya kita tundukkan. Nah, ini adalah peran-peran daripada yang Pak Kiai sebutkan adalah dari Sufi tadi, yang dari agama Hindu disebut dengan biksuka, atau yang pada saat Mursatam Jagapita, yaitu Raja Marga, dan lain-lainnya. Mungkin itu dapat kami sampaikan Pak Kiai. Untuk Mbak Nana, kami tutup dengan Panama Santi, Om Santi, 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 semua saudara. Salam semua saudara. Salam saudara. Salam semua saudara. Baik, Pak Ketut Dokter, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa. Sangat menambah wawasan kami bahwa pada kesimpulannya sama perspektif Islam, Sufi maupun di Hindu ya Pak. Cuman beda-beda istilah dan saya belum hafal ini istilah-istilahnya tadi. Lain kali belajar saya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya waktu akan saya berikan dari penanggap agama Konghucu. Di sini ada Bapak Junarto. Selamat malam Bapak Junarto. Selamat malam Mbak Nana. Baik Bapak, apa kabar Pak Jun? Baik-baik Nana. Oh, baik, terima kasih. Silakan Pak Jun. Ya, terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, terima kasih Pak Yai, Mbak Nana, waktu yang diberikan pada kami. Sepintas memang kalau dilihat sama, semua agama rasanya mempunyai sisi rohani dan sisi jasmani. Dan di agama kita yang kita imani Konghucu juga, kalau kita ingin belajar agama Konghucu juga harus tahu juga sejarah tata ibadah dari agama kita yang kita sebut dengan Lisye. Terus setelah itu baru kita menginjak ke pembelajaran meditasi atau mungkin yoga atau olah napas, atau mungkin teman-teman kita di penggayat atau kepercayaan menyebutnya dengan suwung, katakanlah kayak gitu. Dan yang terakhir kita di pembelajaran agama kita juga mengenal tentang spiritual atau pengobatan yang kita sebut dengan senjie. Nah, inilah 3 tingkatan pembelajaran dalam agama kita. Ada yang mungkin ahli sejarah atau tata ibadah, ada yang ahli meditasi, dan yang terakhir adalah ahli spiritual atau dengan pengobatan yang mereka punyai.
menanggapi tentang generasi milenial, memang diwajibkan bagi kita semua, generasi muda khususnya, untuk banyak-banyak belajar, pandai-pandai juga bertanya tentang ilmu teknologi, hati-hati memikirkannya, yang penting itu, dan jelas-jelas menguraikan apa yang terjadi perkembangan saat ini. Dan yang tidak kalah penting adalah sungguh melaksanakan. Jadi apa yang ada di dalam perkembangan teknologi, kemajuan zaman-zaman akhir ini, kita diwajibkan lebih banyak belajar, pandai bertanya, hati-hati, jelas memikirkannya, dan sungguh-sungguh. Dan yang tak kalah penting adalah bila kita mampu menciptakan suatu temuan atau cipta karya kita, hendaklah ditujukan pada cinta kasih. Karena di dalamnya tidak mungkin ada sarang kejahatan. Karena segala cipta yang kita ciptakan dilandasi dengan cinta kasih, saya yakin dan percaya tiada sarang bagi kejahatan. Ini ada sedikit tanggapan dari kami, Pak Nana, Pak Yai, dan mungkin para pemuka agama lain. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Jun atas tanggapannya. Memang kalau kita lihat dari perjalanan Zoom kita, bahwa semua yang diuraikan perspektif para tokoh agama hampir semuanya sama. Cuman hanya istilah atau metode-metodenya saja yang sedikit ada perbedaan. Dan dari situ mestinya kita tersadar bahwa kita hanya satu, punya Tuhan satu dengan tujuan satu yang sama. Tentang cara ini adalah bukan untuk diperbedakan, tapi dengan perbedaan itu kita melihat keindahan, keesaan Tuhan kita yang Maha Agung. Ya, setuju, Kira-kira itu ya Pak. Ya, setuju. Dan saya juga suatu anugerah yang sangat luar biasa dengan adanya forum IMP ini. Semoga kita sama-sama bisa terus mengembangkan sebagai perekatan budaya bangsa di negara kita. Karena negara kita ini adalah negara permata dunia, yang mana jarang dan bahkan tidak ada selengkap Indonesia, baik dari kultur budayanya, sumber alamnya, dan segala bentuk keindahan-keindahan yang sangat diiri oleh bangsa lain. Mari kita pertahankan semua anugerah yang sudah diberikan Tuhan, yang merupakan surga buat kita. Jangan sampai ini terpecah belah atau tergores dengan hal-hal yang sepele, yang mana kita tidak tersadar kadang itu menjadikan kita lalai atau lupa dengan anugerah besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita bersama-sama, kenapa kita lebih terfokus pada generasi milenial, karena mereka sasaran empuk bagi mereka-mereka yang punya tujuan tidak baik untuk negara tercinta kita, Indonesia khususnya. Baik Bapak Ibu, kepada para partisipan yang sudah bergabung, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atas apa yang sudah disampaikan, bisa disampaikan di kolom chat atau bisa raise hand. Oh baik, ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu. Izin bertanya, bagi para pemuda, generasi milenial dan generasi Z, utamanya yang bukan seorang santri tarekat, merupakan metode yang asing. Terkadang malah dianggap ilmu khayalan yang syarat dengan unsur mistis. Baginya yang tidak dapat dilogika susah diterima. Lantas pendekatan seperti apa yang paling pas mengenalkan tarekat kepada generasi muda? Matur nuwun. Ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat kepada Gus Nizam, mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Ya.
untuk membuktikan kebenaran ajaran tarekat sufi di kaula muda sesungguhnya mudah, yaitu bisakah mereka membuktikan atau mewujudkan impiannya? Jawabannya, mereka tidak bisa. Semua anak muda memimpikan hidup kaya harta. Dengan caranya masing-masing meraih atau mewujudkan impiannya itu. Namun jarang sekali yang bisa. 1-2 yang bisa. Karena ya tadi itu musuh utama yang 5 tadi belum dikalahkan. Yaitu hawa, nafsu, setan, dunia, dan makhluk. Memang sulit membuktikan kebenaran ajaran tasawuf, ajaran tarekat, kecuali bagi yang sudah pengalaman dalam menjalani kehidupan dunia ini. Artinya memang tidak mudah untuk mewujudkan harapan, impian, cita-cita. Dan semua itu tidak akan tercapai tanpa pertolongan Allah. Nah, umumnya anak muda masih mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kebisaannya. Padahal kemampuannya itu pemberian Tuhan. Kebisaannya itu karunia Tuhan. Maka tidak heran kemudian kelompok yang masuk tarekat sufi adalah usia-usia tua, di mana mereka sudah menyatakan atau mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya. Namun karena mulai masuk tarekat di usia tua, ya berat untuk bisa menjadi usul, berat untuk bisa sampai ke hadirat Allah, karena perjalanan seorang salik itu butuh waktu yang tidak sebentar. Maka cara terbaik untuk memasukkan ajaran tarekat sufi ke kaula muda adalah ya belajar mengheningkan cipta, belajar masuk ke dalam diri sendiri, merasakan kehadiran Allah, kebersamaan Allah. Itu pun setelah tauhidnya matang. Sesungguhnya ajaran tarekat sufi itu bisa dibuktikan kebenarannya itu bahwa kita diberi mimpi oleh Allah. Di alam mimpi itu alam yang sepenuhnya kita tidak bisa mengendalikan. Sepenuhnya kita dikendalikan. Nah, sesungguhnya hidup ini di tangan Allah. Kita sepenuhnya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang berserah diri secara totalitas, dialah muslim hakiki, seorang muslim yang sesungguhnya. Demikian jawaban dari saya, Mbak Nana. Bisa dilanjut di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, monggo. Baik, terima kasih, Gus Nizam.
Kepada yang bertanya ini Bapak Lukman ya, apakah sudah cukup dengan penjelasan yang diberikan atau masih bentar, apa masih ada yang perlu dipertanyakan lagi? Silakan bisa dilanjut di kolom chat atau bisa langsung on cam dengan raise hand dulu tentunya. Mungkin itu yang disampaikan lebih spesifik kepada yang Muslim. Kalau yang non-Muslim mungkin bisa, tentunya kalau kita akan memperbaiki rohani kita, tentunya kita harus mendekat kepada para rohaniawan yang lebih tahu atau lebih paham tentang dunia kerohanian. Karena dengan kita salah pilih, baik secara pergaulan maupun teman atau apapun, itu juga sangat berpengaruh dengan kondisi rohani kita. Baik, ini ada yang raise hand dari Pak Januri Haryanto. Selamat malam, Pak Januri. Selamat malam, Mbak Nana. Baik, Pak. Bisa on cam, Pak. Biar On kenal. cam sebentar saja, nggih. Anune Baik. gak setrume nggak kuat. Baik, ya, biar kenal semua ini sama Pak Januri. Baik. Assalamualaikum. Monggo disampaikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Tak matikan dulu ya, Mbak ya. Baik, ini Pak. Ini. Ya. Jadi di sini saya berangkat dari kepercayaan di dalam mewarah kami, itu untuk membentuk, menggiring seorang yang notabene akan menjadi penerus generasi-generasi yang sudah tua. Saya nggak hafal generasi X, milenial itu nggak hafal. Ya, yang saya ketahui seendaknya sejak dini itu ditanamkan akhlak yang mulia atau budi pekerti. Nah, juga perlu diketahui karena kita banyak ya lupa atau bahkan melupakan, lupa beneran nggak ngerti. Kita tidak bisa membedakan mana yang seperlunya, mana yang baku. Jadi harus terjadi keseimbangan. Seperlunya itu untuk syarat hidup, sandang, pangan, papan. Yang baku, ya seperti apa yang telah disampaikan oleh Gus Isam, menuju ke jalan sufi. Betul itu. Nah, maka di sini harus terjadi keseimbangan. Juga perlu diketahui bahwa manusia itu semuanya itu memiliki dasar sifat, jatah, taker, dan batas. Dasar sifat, dasarnya murka, sifatnya kurang. Yang sering diucapkan adalah hawa nafsu. Jatah, mengenai syarat untuk penunjang kehidupannya. Takar, itu ukurannya. Tidak lebih, tidak kurang dari apa yang telah ditentukan dan digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Batas itu adalah akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Nah, kembali kepada dasar dan sifat, itu tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan alias koid. Bisanya apa? Ya kita kendalikan. Bisanya kita kendalikan apabila kita mempunyai dasar yang murka pada pengetahuan tentang apa? Kerohanian atau kejiwaan. Kurang. Boleh kita kurang. Kurang pada apa? Kurang pada keilmuan tentang jalan menuju sufi apa yang telah disampaikan oleh Gus Isam tadi. Nah, maka di sini banyak merupakan seperti itu, kan begitu. Wah, sangat bagus ini, luar biasa Gus Isam. Selamat Gus Isam. Gitu, kaya hati dan kaya harta.
Maka tadi disebutkan oleh Gus Hisam, yang terpenting itu kaya hati dulu. Betul, setuju sekali saya. Karena apa? Karena dalil mengatakan tidak punya uang mata gelap, punya uang gelap mata, mungkin begitu. Ya, demikian sekelumit dari apa yang telah sampaikan. Salam semua saudara, selamat malam. Salam semua saudara, selamat malam. Terima kasih Pak Junari. Pak Januri, sampai kebalik-balik saya Pak. Saya tertarik dengan statement terakhir tadi loh Pak. Gimana Pak? Tidak punya uang, gelap mata Pak. Iya. Uang? Tidak punya uang gelap mata, punya uang mata gelap kan gitu toh. Ganti duit anak sepeda kemeleler, sepeda motor disamber. Itu Duit. hasil Gak urusan, lu siapa deket-deket gue kan ngoten toh. itu hasil pengamatan apa curhat itu Pak? Bagaimana? Itu hasil pengamatan jenengan apa curhat itu Pak? Ya, hasil dari wejangan guru saya. Oh, gitu. Kapan-kapan saya dikenalkan gurunya Pak? Oh, sudah hawarahum. Oh, sudah rahum. Tahun 71 hawarahum. Ada Hawarahum. Sampai saya nggak bisa ngeripit, nggak bisa nirukan Pak Jun. Ada rahum. Monggo lanjut. Aduh, sampai saya blank. Baik, terima kasih Pak Jun, terima kasih. Terima kasih memecahkan konsentrasi saya dengan Hana Rahum itu tadi. Baik, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Apa sudah ada pertanyaan? Saya cek dulu di kolom chat, barangkali ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan lanjutan. Saya bacakan dulu. Apakah kemurnian rasa cinta pada Tuhan, penguasa seluruh semesta yang ada di hati para sufi, yang membebaskan diri dari rasa benci, merupakan bagian dari nilai giti, sehingga ikatan persaudaraan IMP di hati kita menjadikan kita luas pergaulan kehidupan nyata ini termasuk bagian dari kita. Mohon ditanggapi, Gus Nizam. Ya, intinya giti, sugih adi adalah sugih imateri, sugih norma-norma mulia, sifat-sifat mulia, akhlakul karimah, karakter kepribadian yang positif-positif. Sedangkan kita, sugih arta yang maksud adalah kaya materi. Ya, silakan. Apakah itu masuk ke dalam pengertian materi? Kalau iya berarti itu masuk ke kita. Kalau O itu bukan materi, tapi imateri, berarti masuk ke giti. Nah, jiwa yang terbebas dari rasa benci itu masuk kategori sukiyati. Kalau rasa benci yang diwujudkan berupa ekspresi berpaling muka, nah itu menjadi materi. Berpaling muka itu menjadi materi. Kalau rasa benci itu belum diekspresikan, itu imateri. Nah, pengekspresian itu masuk ke dalam dunia materi. Itu jawabannya, Mbak Nana. Baik, Gus. Terima kasih. Umpama kan tadi disampaikan sama Gus Nizam bahwa giti dulu baru kita.
Sogeati dulu, baru Sogearto atau Sogeharta. Kalau seumpama saya ini memperkaya diri dulu, kaya dulu, baru ibadah atau memperbaiki kerohanian biar tenang, nggak mikir duniawi, itu nggak bisa tadi. Nggak bisa terlaksana. Itu tertipu oleh apa ya? Itu bujukan setan itu. Karena nanti menuju kaya harta itu akan terus sibuk dan sibuk. Jadi kemudian nggak ada batasan sampai gimana dia yang disebut kaya harta itu. Apa itu kembali pada sifat manusia yang tidak ada puasnya itu ya Gus ya? Ya betul. Maka itu mimpi belaka itu. Mimpi yang tidak bisa dinyatakan. Alias tertipu oleh dirinya sendiri. Itu termasuk makar nafsi. Makar dari dirinya sendiri. Banyak yang bermimpi begitu. Tapi satu pun tidak ada di antara mereka yang mimpinya itu menjadi kenyataan. Iya, baik. Jadi begitu Bapak Ibu yang hadir tidak bisa dibolak-balik treatmentnya. Jadi sesuai dengan kurikulum dari ketarekatan yang ada, bahwa kita gitu dulu, memperkaya hati, baru bisa mengoptimalkan untuk kaya harta atau kaya hati. Karena jika kita balik, seperti yang disampaikan Gus Nizam tadi, apa yang akan kita cari tidak akan ada batasnya, bahkan kita nanti bisa menuhankan harta yang sudah kita miliki tersebut, lupa akan Tuhan itu sendiri, dan bahkan apa yang kita cari tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadikan kehendak diri kita, dan lari kepada nafsu lagi, dan itu akan menghalangi perjalanan kita ke Tuhan. Dan ketika mungkin apa yang sudah kita raih tidak terrelahkan oleh Tuhan, bisa-bisa itu kalau dalam Islam itu tidak berkah dan bisa diambil lagi oleh Tuhan melalui jalan apapun, mungkin bencana atau musibah, sakit atau apapun, mungkin seperti itu gambaran yang sekilas yang saya tangkap seperti itu. Ya. Apa kira-kira seperti itu ya Gus Nizam? Ya, betul. Baik, untuk selanjutnya saya tadi melihat ada Bante Teja. Selamat malam Bante. Bante Teja dari Toko. Selamat malam. Selamat malam Bante. Selamat malam. Iya. Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Sehat rohani. Amin. Semoga semuanya sehat rohaninya, sehat jasmaninya, dan juga sehat kantongnya. Amin. Nanti jangan lupa untuk ngajak makan-makan. Oh ya, amin. Bante posisi di negara mana ini, Bante? Masih di Thailand atau sudah balik Indonesia? Ya, masih di Indonesia, masih menginjakkan kaki di bumi. Masih di Indonesia, baru sampai di Surabaya ini. Oh, sudah. Mampir dong. Bante, Di Surabaya. kan sudah dekat. Bante, saya tunggu apa saya jemput? Oh iya, kapan ya bisa mampir? Oh gitu ya. Ada waktu hari besok, cuma besok, setelah ya? Itu mau keliling Kalimantan rencananya. Iya. Yeah. Bante, mudah-mudahan besok kita kontak lagi aja Bante. Mudah-mudahan ada waktu bisa ketemu Bante. Baik. Halo. Bagaimana? Saya disuruh apa? Seperti biasa, apakah Bante. Kita mohon diberikan wawasan tambahan melalui tema-tema ini kan sebenarnya cuma pancingan aja Bante untuk bisa menguras apa yang sudah ada pada Bante. Karena Bante itu kalau nggak dikuras sulit ya melubernya. Saya juga nggak tahu ini harus bagaimana ini belajar ke Bante. Okay. Saya mau ngurus siapa ini kalau gitu ya? Lo Bante kan sudah punya jalur. Baik. Nggak Bante, silakan Bante.
Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara, salam Pancasila Merdeka. Salam semua saudara. Jadi dari tadi saya sedikit menyimak juga tadi mohon baru kedatangan Bapak Pembimas ke tempat kami, jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol tidak mengikuti dari awal ya. Mohon ampun, mohon maaf untuk semuanya. Jadi gini, berawal dari kehidupan kita ya. Manusia itu akan menjadi bernilai hidupnya, akan berharga hidupnya apabila menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi semakin hidupnya berguna, bermanfaat, maka nilai kehidupannya akan tinggi. Mau panjang atau pendek usianya, selama ia itu melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, maka ia memiliki nilai kehidupan. Usia panjang, kalau kemudian tidak melakukan hal yang bermanfaat, tentu ini adalah kehidupan sia-sia. Tapi kalau ada yang usianya pendek, tapi hidupnya berguna, bermanfaat, maka dia akan memiliki nilai kehidupan. Jadi nilai kehidupan seseorang bukan dilihat dari panjang usianya, tetapi kenapa ada yang usianya pendek, kenapa ada yang usianya panjang, kenapa ada yang punya harta dan tidak punya harta, itu semuanya berawal dari hal-hal yang bermanfaat yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kalau kita mengistilahkan, ada nilai-nilai kebajikan yang telah dimiliki, sehingga orangnya saat ini, kelahirannya saat ini karena punya timbunan kebajikan di masa lalunya, bisa lahir di dalam keluarga berada, dalam kondisi cantik, rupawan, sehat, kuat, memiliki usia yang panjang, dan semua kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik. Ini karena punya bekal yang baik, saat ini kondisinya baik. Tapi ada juga yang memang bekalnya tidak cukup baik, sehingga walaupun lahir sebagai manusia, bisa saja dia lahir cacat, dia misalnya lahir juga sakit-sakitan, usianya pendek, atau lebih parah daripada itu, sudah cacat, sakit-sakitan, usianya pendek, lahirnya di dalam keluarga susah, tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, tapi hidup ini kan tidak selalu harus menyerah pasrah dengan perbuatan masa lalu atau karma masa lalu. Kehidupan kita saat ini yang juga menentukan. Kalau ada yang kondisinya tidak baik, setelah itu dia tidak melakukan keburukan karena alasan hidupnya susah. Dia tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kejahatan. Walaupun hidupnya susah, dia meningkatkan kualitas kehidupannya dengan nilai-nilai kebajikan yang dia lakukan. Nah, maka upaya-upaya yang benar, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang berguna, yang bermanfaat yang dia lakukan, ini akan membuat hidupnya dari kondisi gelap menuju ke tempat yang terang. Dari kondisi kehidupan yang susah menjadi kehidupan yang hidupnya lebih baik secara lahir, batin, dan juga secara kondisi ekonomi. Nah, tapi ada juga yang bukan hanya dari gelap menuju kondisi hidup yang terang, bukan habis gelap terbitlah terang, tapi memang ada yang dari gelap ke tempat yang gelap, dari susah ke susah, karena perilakunya tidak berubah, perilakunya walaupun orangnya susah tetap berbuat buruk, tapi juga memang ada yang dari gelap menuju ke tempat yang terang, habis gelap terbitlah terang, tapi ada juga yang dari tempat yang terang menuju ke tempat yang gelap. Mungkin punya timbunan-timbunan kebajikan di masa lampaunya, hal-hal berguna bermanfaat pernah dilakukan, sehingga saat ini hidupnya baik-baik saja. Semuanya terpenuhi. Tapi dia tidak mau melakukan hal-hal yang baik untuk saat ini. Upaya kebaikan yang pernah dilakukan. Maka seperti tadi bahasanya Mbak Nana, harta kekayaannya bisa hilang dalam waktu yang cepat atau singkat karena berbanyak. Misalnya dicuri orang, misalnya kena musibah, kena bencana,
atau ada konsleting kebakaran akhirnya habis-habisan seperti itu. Atau memang juga ada orang atau makhluk hidup lain yang mengambilnya. Jadi karena dia tidak mengupayakan melakukan hal berguna bermanfaat setelah memiliki itu semua, maka hidupnya menjadi susah. Tapi ada juga yang dari kondisi hidup yang senang, bahagia, menuju kepada kehidupan yang bahagia. Ya, jadi punya bekal yang baik, hidupnya saat ini baik, walaupun saat ini hidupnya baik, dia pun tetap melakukan hal-hal yang baik. Dan ini yang kayak gini ini tidak banyak memang, hanya sedikit sekali yang kondisinya semuanya baik dan tetap mau melakukan hal-hal yang berguna bermanfaat. Nah, secara Buddhis ini sebenarnya kehidupan ini tergantung sama kita ya. Kalau ajaran agama ini kan sebagai pedoman. Kalau di Buddhis yang dulu menjadi panutan Buddha, setelah Buddha wafat, ajarannya yang menjadi pedoman bagi umat Buddha. Nah, dalam menjalani kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan rohani, kebahagiaan jasmani, kebahagiaan materi, duniawi atau bahkan surgawi, ada upaya-upaya yang dijalankan masing-masing orang. Ada yang menjalani hidup berumah tangga, ada yang menjalani hidup tidak berumah tangga. Kalau kami, ya memang memutuskan menjalani hidup tidak berumah tangga. Sehingga kami dibebaskan tanggung jawab dari ngurusi istri, ngurusi anak. Kenapa? Karena memang tidak punya istri, tidak punya anak. Yang memilih kehidupan menjadi seorang perumah tangga, dia dibebani dengan kewajiban tanggung jawab ya ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin keluarga. Bahagia menderitanya keluarga itu ya tergantung pada suami, istri, dan anak. Jadi bahagia tidaknya ya tergantung mereka. Kalau menderita ya karena mereka, kalau bahagia juga karena mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. Kewajiban suami pada istri dijalankan dengan baik, istri kepada suami dijalankan dengan baik, suami menjalankan kewajibannya dengan baik kepada anak-anaknya, anak-anak menjalankan kewajibannya dengan baik kepada orang tuanya. Jadi dengan melakukan itu, kehidupan rumah tangga itu akan bahagia. Tapi tujuan hidup ini kan bukan hanya membangun rumah tangga bahagia, bukan hanya mencari perekonomian yang mapan, kedudukan tinggi, karena itu semuanya hanyalah kebahagiaan duniawi. Maka yang harus diupayakan adalah meningkatkan nilai-nilai kebajikan, dari mulai suka beramal, silakan ke fakir miskin, yatim piatu, ke panti asuhan, ke panti jompo, ke tempat-tempat ibadah, misalnya. Wihara lagi rusak, masjid lagi rusak, gereja lagi rusak. Kita gunakan uang yang kita miliki untuk membangun tempat ibadah, dan itu nilai kebaikannya besar. Kenapa? Karena memang tempat itu digunakan banyak orang untuk belajar menjadi orang yang baik. Tapi itu nilai kebaikan yang paling rendah. Ada nilai kebajikan yang lebih tinggi daripada itu secara Buddhis, yaitu dengan menjalankan sila, moralitas. Jadi tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Nah, kalau kita menjalankan sila dengan baik, kebaikannya memang lebih besar daripada orang beramal. Tapi lebih besar lagi kalau orang suka semedi. Semedi itu bukan hanya orang duduk diam, tapi bagaimana meleremkan hati, menenangkan pikirannya. Dan kalau pikirannya sudah tenang, di situ akan jelas mana yang baik, mana yang tidak baik, nah, mana yang berguna bermanfaat akan nampak jelas. Kayak kita membuat kopi itu, kalau tidak kita aduk-aduk, kotorannya akan mengendap dan akan nampak jelas di situ. Nah, kalau kita sudah jelas kotorannya, supaya ini tidak mengotorin lagi, ya kita singkirkan sedikit demi sedikit. Artinya semedi, meditasi, itu pertama memang tujuannya untuk menenangkan pikiran. Tapi lebih lanjut daripada itu adalah untuk menjernihkan rohani, menjernihkan batin. Nah, ini mengingatkan saya dari sebuah syair lagu yang pernah viral, yang diviralkan oleh Aakim. Nah, bunyinya bagaimana? Jagalah hati, jangan kau kotori.
jagalah hati lentera hidup ini. Jadi kalau hatinya jernih, bersih, tidak ada nafsu indriawi, tidak ada nafsu kebencian, keserakahan, kebodohan di dalam dirinya, bersih seperti itu, maka itu menjadi cahaya, itu menjadi lentera yang menerangi hidup kita dan menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, semoga dari wacana-wacana yang sering kita bahas di IMP ini akan terus memberikan kesejukan, pencerahan, ya terutama bagi diri saya dan bagi kita semua. Untuk kita semuanya tidak menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupan yang cepat dan singkat ini. Mari kita gunakan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Tunjukkan jasamu, tunjukkan karyamu, dan biarkan orang lain menilai tentang siapakah dirimu. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih, Bante. Ini yang saya kangenkan dari Bante, selalu ada kata-kata mutiara yang langsung termemori panjang. Jadi manusia itu intinya pada nilai kehidupannya, dan nilai itu ada pada manfaat yang diberikan, begitu Bante ya. Jadi tidak peduli kaya atau kurang kaya atau tidak kaya, tapi manfaat apa yang sudah kita berikan, apapun dan bentuk apapun. Seperti yang Buddhis ajarkan dengan melakukan sila-sila moralitas untuk melakukan kebajikan-kebajikan menuju rohani yang lebih baik. Terima kasih banyak Bante, ini suatu penyegaran dan nutrisi rohani yang luar biasa buat kami semua. Semoga kami juga bisa mentauladani kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh para tokoh rohaniawan. Amin. Baik, dengan selesainya tanggapan yang diberikan dari tokoh rohaniawan Buddha, Bante Teja, pada malam hari ini, sebelum sampai pada penghujung waktu, akan saya sampaikan kepada narasumber kita, Gus Nizam, untuk memberikan closing statement atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari. Pada Gus Nizam, silakan Gus. Terima kasih Mbak Nana. Closing statement dari tema peran tarekat sufi dalam membentuk generasi milenial menuju Kitikito adalah tinggalkan kepemilikan atau kemelekatan. Jangan merasa sebagai hamba Tuhan. Jika engkau berjalan di jalan Tuhan, engkau membawa sesuatu yang engkau akui itu sebagai milikmu. Bahwa hamba disebut hamba, hanyalah ia yang merasa dan mengaku tidak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya sendiri pun bukan miliknya. Semua yang ada adalah milik Tuhan. Maka jangan berharap sampai ke hadirat Tuhan jika kita masih merasa memiliki sesuatu. Apalagi sampai mengaku. Sebagaimana tadi, bagi pejalan rohaniawan, hendaknya ia bisa mengalahkan 5 musuh utamanya, yaitu hawa nafsu, setan, dunia, dan kemakhlukan. Baru kalau sudah mampu mengalahkan 5 musuh utama tadi, barulah kiti atau sugih hati didapat. Setelah itu baru pandai mensyukuri nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan. Dari semua nikmat itu, urutannya yang paling nikmat adalah nikmat iman. Kemudian nikmat Islam. Kemudian nikmat kesehatan jiwa. Setelah itu nikmat kesehatan raga. Jiwa raga yang sehat bagi kaum sufi
itu sudah kaya raya. Walaupun sama sekali tidak memiliki harta. Karena harta benda itu manfaatnya tergantung pada jiwa raga yang sehat. Buat apa megang uang banyak kalau badan sakit? Ngenes, justru ngenes. Tapi nggak megang uang sama sekali, kalau jiwa raga sehat, udara gratis, air minum, air itu gratis. Makanan telah Allah sediakan, semuanya serba gratis. Sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan rizki halal yang sudah diberikan kepada kita. Maka menuju kiti-kito tadi itu tidak boleh dibalik menjadi kito-kiti. Harus kiti dulu baru kito. Karena tidak akan berkah orang yang kaya harta jika miskin hati. Dan sebaliknya, orang yang sudah kaya hati, walaupun miskin harta, bahkan paling miskin sedunia, ia tak jadi apa-apa. Tidak menjadi masalah. Karena baginya sehatnya jiwa, ditambah sehatnya raga, itu sudah kaya raya. Demikian closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih closing statement yang diberikan oleh narasumber kita. Dengan closing statement tersebut menjadi akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber menjadi suatu nutrisi rohani buat kita semua, dan apa yang diberikan penanggap-penanggap oleh para tokoh rohaniawan pada malam hari ini menjadi wawasan dan juga nutrisi rohani buat kita semua. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang berjiwa baik, berjiwa luhur, dan berhati suci. Dan dengan demikian saya akan mengakhiri pertemuan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas supportnya kepada para tokoh rohaniawan yang sudah bergabung dan memberikan tanggapan. Saya sekali lagi terima kasih atas support dan dukungannya, dan kepada para partisipan yang sudah bergabung juga saya ucapkan terima kasih. Semoga kita akan diberikan waktu yang lebih baik untuk ketemu di kesempatan minggu depan. Saya Nana, moderator pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan, atas kesalahan mungkin dalam penyampaian atau apapun yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih kepada Mbak Nana yang telah memandu jalannya diskusi dan jagoan kita malam hari ini dengan sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri narasumber pada malam hari ini dengan Gus Nizam atau Buya Sofa yang telah memberikan begitu sangat banyak nutrisi rohani buat kita yang sangat bermanfaat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang telah mensupport, mendukung, memberikan tanggapannya juga kepada kami semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dengan setia mengikuti jagongan online. Jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah di-share di kolom chat. Semoga kita bisa mentauladani jejak para sufi yang mana telah selesai dengan dirinya sendiri, yang mana telah patah hati dengan dunia, sehingga kita bisa menuju sugih hati, kaya hati, dan juga kita sugih arto. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum, terima kasih, dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara.
Salam Terima kasih. saudara. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hoki. Terima kasih Pak Ketut Gotra, Banti Teja, dan juga Pak Junarto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam semua saudara.